nggak ada yang ngasih tau kita kalau punya anak itu ternyata begitu hamil biayanya tuh udah banyak banget. Karena penyakit Gen Z kata Simon Sinek, katanya tuh nggak bisa kerja kayak problem sama mental health 3 bulan biasanya pasti keluar. Nggak ada yang bertahan kayak setahun 2 tahun, nggak ada. Penting buat suamimu beda dengan penting buatmu, penting buat anakmu beda dengan penting buatmu gitu. Jadi dipisahkan kepentingan masing-masing, nggak usah ngerecokin kadar kepentingan masing-masing orang. Anak itu jadi motivasi terbesar aku untuk kerja lebih keras. Kayak kedengerannya klise banget, tapi kalau nggak punya anak kayaknya aku nggak akan kerja sekeras ini deh. Kalau kamu orang terpinter di satu ruangan maka kamu nggak akan grow lagi. Kamu harus ada di ruangan yang dimana kamu bukan yang paling pinter, jadi kamu bisa belajar yang lebih pinter gitu kan. Tapi gengsi dan validasi orang lain itu karena kamu masih fokus sama orang lain. Yes. Ya kan, kalau kamu fokusnya sama diri kamu sendiri, kamu cuman fokus sama goals kamu cuman peduli apa yang aku pikirkan tentang diriku, maka itu bakalan hilang. Advice terburuk tentang keuangan. Gaji kamu tuh pasti cukup, kalau nggak cukup kamu aja nggak bisa ngaturnya. Itu menurut aku advice paling nggak bisa, nggak semua orang gajinya cukup. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, ada Mbak Anissa. Anissa Steviani. Ya. Bisa jelasin nggak Mbak Anissa ini siapa supaya teman-teman di sini lebih tahu? Aku Anissa Steviani, aku certified financial planner dan juga content creator, ibu 1 anak, istri, apa lagi ya? Itu aja sih. Kita bakal ngomongin tentang keuangan, Benar. parenting, Oke. nggak cuma kelola uang, juga cara cari uang untuk teman-teman Gen Z. Karena rata-rata nih solusi yang nggak mereka ketemukan yaitu gimana cara hasilin uang lebih dari gaji aku pada umumnya gitu. Betul, padahal itu step 1 sebelum kelola uang, ya kan? Tapi aku mau masuk dulu dari kontennya Mbak Anissa nih, yang kemarin sempat rame. Aku nonton ada konten yang bilang kalau punya anak di Indonesia itu sebenarnya berat nih. Aku bilangnya mahal loh, to the point. Oke, aku Bukan berat. mau soft ke berat padahal. Ya, intinya mahal. Semua orang sebenarnya tahu, tapi bisa jelasin nggak pakai POV-nya Mbak Anissa, konteksnya punya anak di Indonesia itu mahal apa, supaya teman-teman juga bisa menyiapkan gitu. Oke, jadi aku punya anak hamil itu tahun 2013, anaknya lahir 2014. Waktu itu nggak ada konten keuangan sama sekali, jadi aku dan suamiku punya anak tanpa persiapan finansial. Nggak ada yang ngasih tau kita kalau punya anak itu ternyata begitu hamil biayanya tuh udah banyak banget. Udah perlu ke dokter, pas lahir harus vaksin, ternyata sekolah juga nggak ada yang nyekolahin kalau bukan aku gitu. Jadi karena kita tinggal di negara yang pendidikan dan kesehatannya tidak sepenuhnya dijamin, maka itu jadi tanggung jawab orang tua. Dan itu kalau mau sesuai standar jadinya berat banget. Berat banget kalau pakai bahasa kamu ya. Jadinya mahal banget. Karena ya kita pengen yang terbaik buat anak atau at least punya kualitas yang lebih baik dari kita, ya kan? Secara otomatis jadinya mahal karena kesehatannya dikapitalisasi, pendidikannya juga dikapitalisasi. Jadi kita punya pilihan gratis, murah, sedang, mahal, ya otomatis kita jadi kerja lebih keras gimana caranya bisa kasih pendidikan dan kesehatan yang terbaik buat anak gitu. Sementara kan di negara maju enggak ya? Di negara maju ya kesehatannya sama aja, mau kaya mau miskin ya kamu dapat fasilitas yang kurang lebih setara. Pendidikan juga sama. Kalau di sini kan enggak gitu. Kalau kita pengen sekolah yang dengan kualitas yang beda ya pasti harganya lebih mahal gitu. Tapi gimana menghadapi itu? Karena mungkin ada juga teman-teman di sini yang udah nikah, udah punya anak. Mereka itu ada kayak responsibility overload gitu loh. Misalnya kalau bahasanya anak-anak Gen Z yang generasi sandwich kali ya. Nikah di usia muda. Bener. Tapi harus nanggung orang tua juga, nanggung adik-adiknya gitu. Iya. Apakah relate atau enggak? Mungkin Mbak Anissa bisa jelasin gak gimana menghadapi fase-fase waktu itu gitu. Oke, jadi aku tidak sandwich generation untungnya karena mertua aku PNS, ayahku PNS. Jadi kayak mereka berdua punya cukup uang lah buat pensiun. Meskipun nggak sampai berlebih-lebihan bisa liburan ke luar negeri gitu nggak ya. Tapi untuk sehari-hari itu nggak dibiayai. Cuma kalau tiba-tiba ada kecelakaan atau sakit atau ada apa tetap aja kan kita pasti chip in lah ya anak-anaknya gitu. Jadi bisa dibilang aku nggak memulai dari minus seperti teman-teman next generation. Tapi mulainya dari nol. Kenapa mulai dari nol? Karena pada saat menikah orang tua aku bilang sih, jadi dari awal emang udah dibilangin bahwa kalau kamu nikah semua fasilitas diambil ya gitu. So aku kayak
bisa lah, aku bisa kok survive sendiri gitu ya. Ternyata fasilitas diambil itu kan tiba-tiba jadi tidak punya mobil. Meskipun mobil sebelumnya bukan mobilku, tapi ada satu mobil yang dipakai adik-adikku, dipakai ibuku, dipakai operasional keluarga gitu. Tiba-tiba jadi tidak punya mobil. Tiba-tiba ternyata aku tidak punya apa-apa ya. Semua barang-barang yang aku punya ini ternyata dibelikan oleh ayahku, yang ternyata aku nggak bisa afford sendiri ya gitu. Ternyata mobil itu mahal banget loh Bilal. Kayak aku tuh nggak sadar selama ini kalau mobil itu ratusan juta gitu. Kira-kira berapa, ratusan ribu gitu? Ya enggak sih, cuman aku nggak menyadari bahwa dengan gajiku yang aku gaji pertamaku UMR dulu, pindah ke Jakarta pertama kali gajiku UMR, dengan gaji UMR ini kayaknya nggak make sense deh gue beli mobil, ya kan? Pada akhirnya aku menikah, kemudian kerja banyak banget, jadi aku kerja full time iya, side hustling iya, karena aku bisanya nulis, jadi aku tuh jadi freelance writer, terus aku nulis di website brand gitu, itu kan lumayan ya, karena mereka bayarnya bulk tuh, sekian puluh tulisan dibayar sekian, itu aku side hustling kayak gitu supaya aku bisa mengembalikan gaya hidup yang diberikan ayahku gitu. Motivasinya itu, dan itu ternyata butuh lama banget ya. Kayak baru sekitar 2 tahun nikah, punya anak dan mau antar ke daycare bolak-balik, pingin punya mobil. Untuk beli mobil yang sama yang punya ayahku tuh nggak bisa, kayak mahal banget loh. Jadi ya udah beli mobil bekas waktu itu tahun 2014. Kita punya mobilnya tuh beli mobil tahun 2000. Kayak tua banget. Tapi ya udah. Di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta, orang cuma berapa sih 60 juta gitu mobilnya, 48 juta gitu, murah banget lah. Cuma yang penting ada mobil buat nganterin anak ke daycare, itu kan berat banget ya. Tapi aku menyadari bahwa oh ternyata semua orang tuh harus kerja keras ya di sini. Kalau kamu pengen punya standar hidup yang kamu mau, risikonya mengerja keras. Kalau enggak, standar hidup kamu pasti di bawah rata-rata lah. Dan sulitnya lagi, kerja keras juga kan bukan buat semua orang ya. Ada orang yang udah kerja keras sekeras-kerasnya pun tetap nggak bisa naikin taraf hidupnya gitu, karena ya mereka underprivilege, mereka nggak punya lah kemewahan-kemewahan yang mungkin aku punya gitu. Cuma ya kalau udah kerja aja susah, apalagi kalau nggak kerja gitu. Jadi aku benar-benar encouraging, terutama followers aku di Instagram ya, yuk kerja yuk. Jangan males-malesan, dunia tuh gak akan nungguin kamu harus kerja karena itu satu-satunya jalan kita bisa hidup dengan nyaman gitu. Tapi kan orang masih bingung nih solusi untuk menuju ke lapangan pekerjaan yang mereka dambakan. Karena kan anak-anak 20-an Gen Z itu mikirnya aku maunya kerja yang sesuai passion. Bener banget lagi. Iya. Kalau nggak passion aku paling 3 bulanan 4 bulanan. Karena penyakit Gen Z kata Simon Sinek katanya tuh nggak bisa kerja kayak problem sama mental health 3 bulan biasanya pasti keluar. Nggak ada yang bertahan kayak setahun 2 tahun, nggak ada. Gimana dari POV Mbak Anissa? Sebagai millennials yang tidak paham kesehatan mental pada saat fresh graduate ya, apapun dijalanin yang penting ada duitnya gitu. Jadi realistis. Iya realistis aja gitu. Apalagi suamiku nggak seberuntung aku ya. Jadi orang tuanya itu dulu tinggalnya di gang, benar-benar keluarganya miskin lah bisa dibilang gitu ya. Apakah dia ada masalah mental pada saat dulu bekerja? Kalau sekarang kita flashback, ada banget orang tiap malam nangis, bener-bener nangis berurai air mata. Tapi gimana lagi, nggak punya opsi karena kalau dia nggak kerja dia nggak bisa bayar kuliah. Dia bayar kuliah sendiri kan, bayar kuliah S1 sendiri. Kalau nggak kerja nggak bisa bayar kuliah, nanti nggak bisa makan, nggak bisa apa. Ya udah dijalanin meskipun sambil menangis-nangis gitu. Jadi meskipun kerja itu susah, lebih susah lagi kalau nggak kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, passion itu tuh bisa kerja sesuai passion tuh privilege banget buat aku. Bisa tahu passion kamu apa juga privilege. Dan tenang aja kalau kamu uangnya udah cukup nanti passionnya bisa kok dikejar gitu. Nggak mesti sekarang. Kalau sekarang butuhnya uang ya udah realistis dulu apa yang menghasilkan uang itu yang dikerjakan. Ada juga teman-temanku yang udah kerja, udah bisa hasilin uang dari side hustle-nya, tapi malah keliling utang nih. Nah ini langsung ke CFP-nya. Kalau teman-teman kita yang lagi di fase keliling utang sana sini, kira-kira ada nggak opsi atau solusi untuk mereka tuh lebih masuk akal untuk wah utang harus gini-gini nih, solusinya gini gitu. Jadi utang itu penyakit manusia dari dulu ya sebenarnya. Jadi bukan cuman zaman sekarang aja orang berutang gitu. Dulu zaman aku tuh banyak banget millennials generasi aku yang kena utang kartu kredit kelilit banget tuh banyak banget. Sampai dulu ada movementnya kita gunting kartu kredit kita sama-sama terus diposting ya kan. Karena semua orang kejebak utang kartu kredit. Nah, tapi zaman sekarang utang itu kan makin gampang. Dulu kartu kredit itu susah banget loh. Kita tuh dicek ke kantor gaji kita berapa. Bener gak dia kerja di situ, bener gak rumahnya di situ, bener-bener ceknya tuh banyak banget. Nah tapi sekarang karena berutang semakin gampang, yang diperlukan adalah kesadaran dari diri kita sendiri sebenarnya buat apa berutang.
Aku tahu banyak orang yang utang buat kebutuhan sehari-hari. Kita lagi nggak ngomongin itu, ya kan? Kita lagi ngomongin orang-orang yang berutang buat ya gaya hidup, ya karena nggak bisa nunggu, ya karena ada konser kak, kapan lagi masa aku nggak nonton nanti bandnya keburu bubar, membernya ada yang meninggal gitu kan. Itu tuh bener-bener itu real banget ya hal-hal kayak gitu. Nah kemudian jadi berutang, kemudian jadi kebiasaan karena utang itu masalah habit yang susah diubah. Yes. Sehingga jangan sampai ada habitnya dulu, itu yang pertama mencegah dulu ya. Mencegah. Kalau habitnya udah ada, itu gimana caranya kamu menyadari kamu beli bukan pakai uang kamu. Utang itu bukan uang kamu, meskipun kayak 2 hari lagi gajian gak apa-apa kali ya all you can eat bayarnya pakai utang gitu kan ya. Jangan, karena itu kamu membiasakan diri bayar pakai bukan uangmu dan itu kebawa sampai tua. Aku sering banget denger orang cerita orang tuanya udah tua kayak nenek tetap ngutang. Sampai ada yang ngutang beli lemari Bilal. Beli lemari ngapain sih gitu kan. Ya karena memang terbiasa dari dulunya seperti itu. Nah supaya kita gak terjerat lagi gimana nih caranya. Disadari dulu bahwa oh iya aku punya kebiasaan buruk berutang. Terima dulu, banyak kan orang yang denial ya. Udah nggak mau terus disuruh bikin list utangnya di mana aja, enggak deh nggak mau nanti ketahuan utangnya banyak banget. Nah itu kan berarti nggak terima tuh. Kita terima dulu memang utang kita banyak dan kita mau menyelesaikan ini. Kita bikin kita bikin listnya. Apa aja sih list utang-utang kamu, kemana aja, jumlah bunganya berapa, jumlah total utangnya berapa. Lalu kamu lihat apa yang kamu punya sekarang, ada yang bisa dijual nggak? Sesederhana kayak ada kalung emas nih misalnya dulu dikasih hadiah sama siapa, dijual dulu aja karena menurut aku gak bakal pernah selesai itu utang kalau kamu gak berusaha nyelesainnya karena gak akan ada yang bantuin nyelesain utang kamu loh gitu. Gitu terus gimana kalau gak ada kak, aku gak punya aset sama sekali yang bisa dijual, gak ada cara lain kamu ya kerja tambahan khusus untuk lunasin utang-utang itu. Dan jangan diulangi karena yang paling sulit dari melunasi utang adalah kamu ada kondisi darurat dalam kondisi masih ada utang dan tidak punya dana darurat. Itu rawan banget untuk kena utang lagi. Jadi sebisa mungkin kerja lebih banyak dulu untuk lunasin utang dan sadar bahwa ini adalah bukan jalan hidup yang aku mau, aku pengen hidup lebih tenang tanpa utang gitu. Jadi aku sampai sekarang tidak berutang, beli mobil selalu cash, makanya beli mobilnya murah. Sampai detik ini mobilku masih tahun 2014. Karena kayak buat apa ya mobil tuh yang penting jalan enak, kasihnya nyala gitu. Ngutang buat KPR aja, tapi menurut aku ya KPR masih gak apa-apa asalkan kamu bisa bayarnya. Tapi yang lainnya gak pakai, aku belum pernah ngaktifin paylater apapun sama sekali. Itu menurut aku zaman sekarang ya kayaknya perlu deh orang-orang menyadari bahwa gak ngaktifin paylater tuh gak apa-apa loh. Gak dapat cashback pada saat kamu belanja nggak apa-apa loh, kan kalau pakai paylater cashbacknya lebih gede, nggak dapet diskon nggak apa-apa. Kalau aku nggak mampu tanpa diskon berarti aku nggak mampu gitu. Bener-bener, aku relate banget ngomongin paylater karena per hari ini aku kalau mau beli barang itu misalnya mau masukin keranjang dulu, tapi nggak pernah mikir bahwa solusinya paylater. Mending aku tahan sampai aku bisa beli cash dan itu menurut aku lebih sehat dan nggak nambah pikiran gitu loh. Tapi itu perlu dilatih, kamu bisa kayak gitu karena kamu terbiasa melakukannya. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa instan, terbiasa kalau lihat sesuatu, orang lain punya itu dan ini sekarang lagi diskon, kapan lagi aku beli ini dengan harga diskon. Ada lagi tenang aja, tanggal cantik tuh tiap bulan ada ya. Dan diskon promo payday, promo tanggal cantik itu akan selalu ada. Jadi jangan takut ketinggalan, ketinggalan itu gak apa-apa kok, gak punya itu gak apa-apa kok. Banyak orang-orang juga yang dibesarkannya dengan ini, mindset kalau gak ngutang nanti gak punya. Ya kan, aku sering banget pernah lagi dikomenin di Instagram aku, kalau nggak ngutang hidup kurang menantang. Menurut aku nih, yang pertama kita challenge dulu, kalau nggak ngutang nanti nggak punya. Emang kenapa kalau kamu nggak punya? Emang kenapa kalau kamu nggak punya barang-barang yang teman-teman kamu punya? Itu coba deh tanya ke diri sendiri. Perlukah aku ini? Kalau nggak punya, emang aku nggak hidup kah? Emang aku nggak bisa berkeseharian kah? Biasanya jawabannya enggak gitu. Nah kalau yang kedua, kalau nggak ngutang tuh nggak semangat kerja, kalau nggak ngutang hidup kurang menantang. Menurut aku healing dulu ya kak, ya kan? Itu pasti ada masalah-masalah lain mungkin di belakangnya yang nggak kamu sadari. Karena manusia dewasa itu emang harus kerja, emang harus menghasilkan uang. Kalau kamu merasa hidup kurang menantang karena nggak ada utang, mungkin kamu ada masalah yang harus diselesaikan dulu. Kenapa kamu nggak semangat hidup? Kenapa kamu nggak semangat kerja? Tuh. Ada juga temanku yang bilang, Bill, gak apa-apa utang asal produktif. Contohnya ada temanku kemarin yang beli iPhone, katanya untuk konten ya. Tapi dia paylater, iPhone-nya paylater. Itu gimana Mbak Anissa? Itu menurut Mbak Anissa tuh sehat atau enggak sih sebenarnya? Iya, utang produktif itu kan sebetulnya dibolehkan ya kalau dalam financial planning. Kalau aku sendiri nggak melakukan itu. Menurut aku hanya jadi make sense kalau dia sudah terbukti bisa menghasilkan uang untuk bayar iPhone-nya. Kalau belum terbukti kayak ini modalku. Ya
risikonya tinggi banget. Kalau ternyata nggak balik modal gimana? Kalau ternyata kamu nggak bisa bayar cicilannya gimana? Sama lah sebenarnya logikanya sama ibu-ibu jualan kue, dia mau invest ke oven industri gitu yang mahal. Terbukti nggak ada yang beli kuenya. Gimana kalau ternyata kamu udah beli oven semahal-mahal itu ternyata kuenya nggak ada yang beli gitu ya? Kamu buktikan dulu dong apakah sudah menghasilkan, apakah bisa bayar cicilannya apa enggak gitu. Jangan-jangan nanti udah ngonten malah nggak naik viewersnya malah. Iya kan, konten sih konten, tapi menghasilkan uang apa enggak gitu kan? Iya. Konten dan konten serta menghasilkan uang itu dua hal yang beda banget loh. Tadi juga nyinggung soal rumah gak sih? Yang tiba-tiba ngomongin KPR, tadi ngomongin utang. Yes. Dari POV Anissa boleh ceritain ke kita nggak? Mungkin kalau POV aku ya, misalnya belum nikah terus kepikiran apa KPR atau mending ngontrak aja deh Bill gitu. Masih bingung, masih ambigu mungkin di tahap mau nikah gitu ya. Itu gimana? Ada saran nggak untuk Iya. teman-teman yang mungkin kayak aku juga gitu? Kalau anak Gen Z kayaknya udah lebih terbuka ya sama ngontrak versus beli rumah. Kalau milenial tuh berantem mulu ya perkara ngontrak atau beli rumah. Tapi kalau aku dan suamiku sepakat di Jakarta kita ngontrak rumah aja. Karena untuk apa beli ya, harganya nggak masuk akal. Harganya tuh harga-harga asbun, harga-harga boomers, rumahnya banyak. Yang kalau kita tanya kalau dijual berapa Pak? Wah ngomongnya udah asal-asalan banget ya. Karena dia emang nggak pengen jual. Rumah itu adalah passive income dia. Kalau dia dijual hilang dong passive income-nya. Sehingga rumah-rumah di Jakarta yang udah tua-tua itu kalau dijual biasanya karena yang punya meninggal kemudian jadi harta waris dijual barulah itu harganya masuk akal itu kan seberapa banyak ya. Jadi di Jakarta kami memutuskan ngontrak aja selalu kalau dulu deket kantorku karena aku orang Bandung aku nggak mau lama-lama di jalan berjam-jam naik KRL aku nggak mau jadi kami selalu ngontrak di deket kantorku jadi kayak radius 5 kilo lah itu tuh 5 kilo tuh di jauh lah pokoknya tinggal naik ojek ngek gitu tuh nyampe kantor. Nah kemudian pas anakku sekolah, aku memilih rumah di sekolah anakku, di dekat sekolah anakku. Jadi kami pilih sekolah dulu lalu kontrak di dekat sekolah. Buat anak Jakarta, punya sekolah yang bisa jalan kaki dari rumah tuh privilege banget loh. What a privilege. Ya, dan kayak nggak perlu ngantri, bisa pakai motor listrik, mobil tuh kan ngantrinya panjang banget ya, jemput aja tuh bisa lama banget. Nah, sekarang juga anakku tahun depan akan SMP, aku akan pindah juga ke dekat SMP-nya dia. Jadi kayak kualitas hidupnya jadi lebih baik karena kita nggak kelamaan di jalan. Itu yang pertama. Jadi aku pilih ngontrak dulu di Jakarta. Tapi suamiku tuh udah beli rumah di Bandung KPR dari sebelum nikah. Nice. Jadi dulu temen-temennya itu pas fresh graduate itu beli mobil, beli kamera ya kan. Zaman dulu tuh beli kamera loh bukan beli iPhone ya. Yeah. Beli kamera gitu. Nah dia tuh dipaksa ibunya untuk beli rumah. Dipaksa? Iya dipaksa, beli aja kalau nggak bakal kebeli gitu. Jadi terus karena dia pasrahan anaknya ya udah deh ditransfer aja DP-nya terus cari rumah sama-sama. Jadi adalah kami rumah di Bandung tapi nggak pernah kepikiran untuk ditempatin juga gitu. Karena ya so far masih di Jakarta dan yang penting ada rumah deh gitu. Jauh banget loh nyicil rumah di Bandung versus di Jakarta. Jadi dengan gaji Jakarta mencicil rumah di Bandung itu jadinya sangat-sangat masuk akal. Dengan demikian kalau kamu merasa urutannya adalah sekolah, nikah, beli rumah gitu ya. Coba dipikirin dulu, rumah itu udah kebutuhan kamu sekarang apa belum? Bisa jadi belum. Apalagi kalau kamu kerjanya di tempat yang mengharuskan kamu untuk migrasi. Yes. Ya kan, kerjanya 2 tahun sekali pindah kota. Ngapain beli rumah? Dan beli rumahnya di mana gitu. Belum ada kebutuhan kamu untuk beli rumah sekarang. Kalaupun iya kamu beli biasanya jadi ditinggal. Dan rumah itu belum tentu ada yang ngontrakin juga. Maintenance-nya tetap harus jalan. Jadinya jadi beban, jadi liabilities gitu kan sayang ya kalau cuman keluar uang jadinya buat maintenance rumah aja. Sehingga kebutuhannya jadi ada kalau satu kamu sudah merasa akan menetap di kota ini at least 15 tahun ke depan lah. Nggak ada rencana kabur dulu ya kan, nggak ada rencana pengen work from Bali. Bolehlah beli rumah berarti kebutuhannya ada dan kamu udah bener-bener niat oh ya aku akan tinggal di sini, aku akan betah tinggal di sini selama 15 tahun depan karena jual rumah susah banget. Cari pengontrak susah banget. Dan jangan kira kalau rumah itu udah kontrakannya bisa dipakai buat bayar KPR, biasanya nggak nutup. Lebih mahal KPR-nya. Jadi benar-benar beli rumah itu banyak pertimbangannya, cuman aku selalu encourage untuk nabungnya jangan ditinggal. Beli rumahnya nanti aja, tapi tetap investasi juga, tetap nabung juga, sehingga pada saat pensiun nanti kamu udah ready, udah tahu mau pensiun di mana, belilah rumah di tempat pensiun kamu. Dan luar biasa kalau bisa beli rumah dengan cash. Iya enggak semua orang sih ya kan. Tapi itu luar biasa banget sih. Apalagi orang tua aku aja beli rumahnya KPR ya. Kayak apakah aku bisa beli rumah cash kayak
kayaknya yang privilege banget atau enggak dia memang kebetulan sih atau enggak dia punya pekerjaan yang memang dibayar sangat tinggi sehingga bisa beli rumah cash, apalagi di Jakarta. Kayak bapakku juga, dia PNS juga, tapi dia dari aku SD tuh udah nyicil untuk beli tanah, kemudian tercapai untuk bangun sendiri rumahnya pas aku kuliah kemarin, karena dan kita juga sama-sama bantu anaknya, dan wah itu impian dia, dan Karena nggak KPR kan? gak KPR, Iya. kayak dia kayak ngedesain sendiri segala macam, Seru impian lama ya gitu. banget. Tapi kayak di daerah, kayak bilang tadi dari Bandung, di Aceh, di Medan gitu. Bener, kalau di Jakarta kayaknya menurut aku jangan dibeli deh rumahnya. Ya, mungkin bagi selebgram yang sekali endorse 5 miliar itu make sense ya kali. Iya, make sense. Tapi kan seberapa banyak? Tuh. Aku juga tadi tiba-tiba muncul pertanyaan baru karena ngomongin anak ya. Mungkin nih penonton di sini juga ada yang orang tua. Kita masuk ke dunia parenting lah ya. Per hari ini Mbak Nisa dan suami, apakah udah menanamkan ilmu keuangan ke anak-anaknya atau ya cuma sambil jelasin aja gitu. Kalau ada, boleh ceritain nggak gimana caranya supaya ibu-ibu itu atau bapak-bapak bisa ngejelasin ke anak-anaknya dengan lebih soft gitu tentang keuangan. Tentu saja sudah, dan nggak mesti ngajarin uang. Kita diajarin uang gak sih waktu kecil? Bila diajarin uang nggak waktu kecil? Secara spesifik ya enggak deh. Tapi kamu nabung kan pasti di celengan. Disuruh tabung ya. Disuruh nabung di celengan. Aku tuh nabung di sekolah, pakai buku tabungan ya kan, di mana-mana kita tuh disuruh nabung. Apakah kemudian pas fresh graduate kerja kita jadi bisa menabung? Tentu tidak ya. Yes. Ternyata diajarin nabung itu tidak terbukti menjadi orang yang bisa nabung di masa depan. Iya kan? Setuju. Nah, jadi ternyata banyak banget poin-poin yang harus diajarin ke anak dulu sebelum ngajarin nabung gitu. Dan karena aku suka banget parenting, jadi sejak punya anak itu aku ternyata parenting tuh ada ilmunya ya. Ternyata orang tuh kuliah ya untuk parenting ini. Ternyata banyak banget loh ya hal-hal yang bikin orang dewasa nggak bisa kelola uang. Dan itu bukan tentang uang. Kayak tadi itu yang ngutang tuh kan karena nggak bisa nunggu, mereka nggak punya self control yang baik, atau nggak enakan sama orang, people pleaser, jadinya ngutangin kemana-mana gitu. Nah hal-hal itulah yang kita latih nih sama anak. Jadi ngajarin uang ke anak nggak mesti dengan uang. Dari dia mulai tantrum tuh umur 1,5 tahun, 2 tahun, dia anakku pernah tuh ke Gramedia, terus ada bola di kasirnya gitu kan, bola-bola gitu banyak, nggak penting banget ngapain beli bola ya, tantrum lah berguling-guling. Anakku tuh tipe yang guling-guling di mall. Iya. Ya. Jadi bola juga dia jadi bola gitu. Iya, dia menjadi bola ya karena mau beli bola, dia tantrum guling-guling pengen bola. Apakah kemudian kita kasih? Ya enggak, untuk apa beli bola? Kamu boleh nangis, kamu boleh kecewa, tapi kita tidak beli bola. Dan itu kan sering ya kejadiannya. Jadi aku adalah ibu-ibu di mall yang menungguin anaknya guling-guling, yang dijudge sama masyarakat karena kayak anaknya nangis kok didiemin. Ya memang didiemin, kan dia sedang mencoba meregulasi emosinya sendiri, dia sedang menerima kenyataan kalau dia kecewa, dan aku sebagai ibunya tidak belikan gitu ya. Kita punya punya waktu-waktu tertentu di mana dia bisa beli sesuatu, dan kalau bukan waktu itu nggak boleh beli. Itu yang kita nggak diajarin waktu kecil. Kita waktu kecil kalau nangis diajarinnya apa? Didistraksi dong. Beli permen yuk, beli es krim yuk. Iya. Ya gimana sekarang kalau sedih kita nggak mendistraksi juga? Sekarang kita sedih dikit, yaudah yuk makan dulu Kenit yuk. Yaudah aku sedih banget lagi dimarahin bos di kantor. Kita harus makan enak malam ini ya kan. Selalu mendistraksi perasaan-perasaan itu. Nah itu yang diajarin ke anak duluan. Bagaimana perasaan itu diterima, bukan didistraksi. Itu udah pelajaran financial planning yang pertama, regulasi emosi. Kemudian pas anaknya mulai kenal angka, barulah diajarin. Dan diajarin ini bukan nabung, tapi belanja. Banyak orang dewasa tuh gak bisa belanja. Belanjanya ya murah-murah aja tapi rusak-rusak terus. Karena dari kecil diajarinnya kalau beli barang tuh jangan mahal-mahal. Oke ya. Ya kan? Tapi jadinya tuh dia beli yang murah-murah terus karena kayak sayang mahal, rusak gitu. Padahal kalau beli satu kali agak mahal aja awet tuh 5-10 tahun gitu. Nah itu kan mengajari caranya berbelanja tuh penting banget. Jadi step pertama itu ngajarin anak belanja. Caranya ketika anaknya udah tahu angka, anakku udah tahu angka tuh umur 5 tahun. Jadi dia tahu 5 lebih besar daripada 6 gitu ya. Uang lebaran aku cashin, terus aku tulis di amplopnya misalnya 500.000 gitu. Terus aku bilang sama dia, kamu punya uangnya 5, kamu tidak bisa beli sesuatu yang harganya lebih dari 5. Masuklah dia ke toko mainan, berarti dia tahu nih, oh aku cuma beli yang bisa harganya 100.000 gitu kan, yang di bawah 5. Itu ngajarin caranya belanja. Dengan sendirinya ketika dia pengen barang yang lebih mahal daripada 5, ini jadi tahu, berarti aku harus tunggu lagi ya Bu, kapan aku dapat uang lagi ya? Oh aku dapat uang lagi biasanya pas ulang tahun, karena adik aku suka transfer uang gitu kan kalau ulang tahun. Berarti aku harus tunggu lagi. Dengan sendirinya nabungnya dapat.
Karena dia tahu aku harus nunggu nih sampai punya uang lagi saat aku nggak punya uang. Anak kecil kan nggak kepikiran ngutang ya, nggak kepikiran untuk dari mana nih aku dapat uang atau enggak. Ada anak-anak yang jadinya gimana sih biar aku bisa cari uang, jadinya kepikiran untuk menghasilkan uang. Jadi step berbelanja itu paling penting. Dan kalau anak zaman sekarang diajarin belanja online, karena ternyata kalau nggak diajarin gak make sense. Dia pengen beli cicak-cicakan karet, harganya 10.000, ongkirnya 25.000, terus dia kayak nggak apa-apa, totalnya 35.000, kan nggak make sense ya. Bener-bener. Nah itu diajarin juga tuh bahwa nggak masuk akal kalau kamu gini-gini, maka kamu cari gimana caranya biar termurah, biar apa itu ternyata harus diajarin juga. Jadi aku ajarin juga belanja online. Dan yang paling penting sebagai orang tua adalah jangan menganggap perbelanjaan anak sebagai tidak penting. Itu bantu mereka untuk mengambil keputusan. Barang pertama yang dibeli online oleh anakku adalah kursi bakso. Oke, random banget. Karena di rumahku kursinya kayak gini ini, nggak boleh dinaikin kan. Dia di bagian bawahnya ada tulisan nggak boleh dinaikin ya, terlalu ringkih gitu. Nah terus dia kayak, oh mau boleh naikin kursi, maka aku mau beli kursi. Jadi dia pakai uang lebaran dia beli kursi besi, bener-bener yang buat makan bakso. Iya, tahu. Tapi apakah kemudian aku kayak apaan sih nggak penting banget? Ya enggak dong, penting buatku beda dengan penting bagi dia gitu. Buat dia itu penting banget, dia pengen naikin kursinya. Kalau buatku itu nggak penting. Nah itu juga pelajaran bahwa penting bagi setiap orang tuh beda-beda. Makanya ke temen kamu juga jangan kayak nggak penting banget sih lo beli itu. Ya menurut gue penting gitu kan. Ini even ke anak ya? Ini ke anak pun sama dong. Kita kan bete dong kalau orang tua kita tiba-tiba kayak kamu ngapain sih beli tas mulu nggak penting. Penting buatku loh bu. Kalau buat ibu nggak penting that's okay gitu. Sama suami juga sama. Ini banyak banget nih pasangan-pasangan yang ngerecokin perbelanjaan pasangannya. Ngapain sih kamu beli jok motor mulu? Apa bisa diganti-ganti 3 biji gitu. Ya penting buat dia gitu, penting buat suami beda dengan penting buat istri. Kalau buat istri pentingnya beli lipstik sama 5 warnanya nggak ada bedanya ya kan berarti penting buatku gitu. Nah ini juga jadi pelajaran bahwa penting buat suamimu beda dengan penting buatmu, penting buat anakmu beda dengan penting buatmu gitu. Jadi dipisahkan kepentingan masing-masing, gak usah ngerecokin kadar kepentingan masing-masing orang. Kalau aku sama suamiku jadi pakai uang jajan aja, dia punya uang jajan bebas. Dia mau beli helm 5 biji, aku nggak ikut campur. Anakku mau beli apa terserah asalkan ya udah semuanya within the budget gitu. Aku jadi ingat waktu aku masih kecil aku pengen nabung untuk beli motor ATV yang 4 roda itu ya. Tapi ayahku bilang nggak ada uang. Sebenarnya kata-kata nggak ada uang itu secara afirmasi kepada anak itu sebenarnya bahaya nggak sih? Misalnya kayak nggak ada uang gitu. Bukan belum mampu beli atau belum sekarang tapi nggak ada uang. Tapi ada scarcity traumanya nggak kamu? Mungkin per hari ini ada sisi dimana kayak ke bawah sih kayak nggak ada uang gitu. Padahal ada uangnya. Mungkin ayah ada uangnya cuma tabungan aku belum cukup waktu itu. Tapi dia jawabnya nggak ada uang gitu. Iya, yang perlu dipahami yang pertama, ayahmu juga seperti itu karena mungkin ada scarcity trauma juga ya. Transgenerational trauma dari kakekmu atau buyutmu yang merasa kayak uang tuh sesuatu yang memang harus kita simpan baik-baik karena takut gak punya lagi gitu. Nah itu yang berusaha kita ubah sekarang. Uangnya ada terus kok, selama kita berusaha kita selalu bisa bekerja apapun untuk menghasilkan uang. Nah itu dihindarinya dengan cara kalau ibuku udah mindful banget nih soal uang ya ke aku. Jadi aku termasuk orang yang diajarin uang sama orang tua dan ternyata orang lain gak melakukan itu gitu. Jadi umur 15 tahun aku banyak mau ya, aku remaja tidak tahu diri ya. Seperti remaja-remaja lainnya kayak pengen ini, pengen itu, gak pernah mikirin orang tuaku punya uang apa enggak. Ibuku gak bilang gak ada uang, tapi ibuku buka slip gaji ayahku. Ibuku ibu rumah tangga, jadi slip gaji PNS ayahku tuh dibuka di meja makan gitu, enggak di meja makan sih kayak di meja ruang tamu gitu. Terus lihat nih gaji ayah segini, sekarang kita breakdown kebutuhan rumah tangga kita apa aja, belanja bulanan berapa, terus di akhir kan emang gak ada sisanya ya. Terus kayak oke, jadi dari situ aku tahu diri, aku nggak bisa nih kayaknya kalau aku minta-minta terus. Makanya dari kuliah tuh aku udah jualan, karena aku banyak mau banget, aku tuh fashion banget gitu kan, anaknya kayak pengen baju lucu, pengen sepatu lucu, ya udah akhirnya dari kuliah tuh aku jualan biar bisa beli barang-barang lucu gitu. Nah jadi aku belajar dari ibuku bahwa ngomongin uang sama anak tuh nggak apa-apa loh. Banyak kalau yang nggak mau kayak udah anak kecil pokoknya tahu sekolah aja, uang tuh urusan orang tua, iya kan? Kalau aku enggak, jadi selain juga nggak bilang sesuatu yang negatif tentang uang kayak nggak ada uang, tapi juga aku bilang aku kerja soalnya aku perlu uang. Nanti kita waktu anak umur 3 tahun ya kan tantrumnya tuh dia nggak bolehin aku kerja, nggak bener-bener yang kayak kenapa harus kerja gitu kan? Semua anak umur 3 tahun kayaknya gitulah.
biasanya orang tuanya bilang nanti kalau aku nggak kerja kamu nggak bisa beli susu, kamu nggak bisa beli mainan. Patah loh sama anak Gen Alpha, ngapain aku minum susu, ngapain aku beli mainan, ya kan. Jadi aku bilang kalau aku nggak kerja nanti kamu tidur tidak bisa pakai AC karena aku tidak bisa bayar listrik. Logis, dia kayak nggak mau lagi tidur nggak pakai AC gitu kan. Jadi pembicaraannya memang terbuka dan ya dibahas aja bahwa aku bekerja seperti ini supaya dapat uang, dan juga aku bekerja terbatas sehingga uang kita terbatas, jadi kita juga terbatas nih, nggak bisa kayak orang-orang yang rumahnya di kolam renangnya gitu. Aku bisa aja kayak gitu, tapi mungkin aku jadi jarang ketemu kamu karena pasti aku harus bekerja lebih banyak gitu. Baru tadi pagi aku tanya gimana kalau aku running for president gitu. Aku gitu iseng doang ya, aku pengen tahu gimana mikir dia kalau kalau dia menjadi anak presiden. Janganlah Bu, nanti kamu gak pulang-pulang. Benar sekali ya. Jadi pembicaraan uang tentang anak itu sebisa mungkin positif dan sebisa mungkin sebisa mungkin memotivasi dia bahwa orang dewasa memang perlu uang dan caranya adalah dengan bekerja gitu. Tadi kita udah ngomongin parenting. Mungkin aku ada pertanyaan dari sisi sebagai orang tua atau sebagai individu, ada gak penyesalan dari Mbak Anissa tentang keuangan gitu? Atau keputusan keuangan yang mungkin aku gak akan ngulangin ini lagi dan anakku juga jangan ngulangin ini lagi gitu. Apa ya, kalau penyesalan keputusan keuangan aku pernah nyobain ini nih, gara-gara ada advice yang bilang kalau udah punya uangnya mendingan uangnya diinvestasiin, habis itu beli barangnya dicicil aja. Jadi nanti dapat untung dari investasinya gitu. Misalnya beli iPhone nih, anggap harganya berapa, 20 juta. Kumpulin uangnya dulu sampai 20 juta, terus uangnya diinvestasikan misalnya ke reksadana pasar uang, kemudian kamu cicil handphonenya pakai cash flow bulanan kamu jadi untung. Kamu juga dapat iPhone-nya, dapat uangnya utuh dan dapat untung gitu. Aku coba lah iPhone 6 ya waktu itu, kayak udah tahun berapa lah, lama banget ya iPhone 6. Nah ternyata nggak worth it sama sekali gitu. Iya sih benar, uangnya ada dan uangnya jadi untung, tapi nyicil setahun itu lama banget dan aku ternyata gak suka ya. Ada momen-momen dimana udah tahu begitu gajian bakalan langsung kepotong untuk bayar cicilan. Jadi itu salah satu yang kayak aku sesali sampai sekarang, harusnya gak usah gue kayak gitu. Tapi ya jadi pelajaran aja bahwa gak perlu dilakukan lagi gitu. Sama kalau jadi orang tua sih gak ada sebenarnya penyesalan. Justru anak itu jadi motivasi terbesar aku untuk kerja lebih keras. Kayak kedengerannya klise banget, tapi kalau nggak punya anak kayaknya aku nggak akan kerja sekeras ini deh gitu. Ternyata aku pengen ya anakku sekolah di tempat yang menghargai dia sebagai anak, menghargai dia sebagai individu, anak yang nggak disetrap gitu kan, anak yang nggak dapet hukuman apa-apa. Ternyata aku pengen ya dia ada di lingkungan yang bagus, di lingkungan yang dimana orang tuanya itu belajar parenting juga gitu, dan itu mahal dan itu pasti jadi motivasi kami untuk kerja lebih lagi. Dan ternyata sekolah anak ya, ngomongin sekolah anak, karena orang-orang banyak yang bilang tuh sekolah anak kalau disekolahin di sekolah yang tertentu nanti dia nggak belajar empati, nanti dia nggak belajar ini itu. Nggak juga loh gitu, belajar empati nggak mesti dari sekolah, dan ternyata kita sebagai orang tuanya juga bertumbuh. Kenapa? Karena kita naik level. Kalau kita ada kayak ini loh, kayak omongan yang bilang kalau kamu orang terpinter di satu ruangan maka kamu nggak akan grow lagi. Kamu harus ada di ruangan yang dimana kamu bukan yang paling pinter, jadi kamu bisa belajar yang lebih pinter gitu kan. Sekolahan juga sama. Ternyata ketika kamu ada di satu sekolah tertentu dimana orang-orangnya kayak wow, mereka kerjanya apa ya, kok bisa kayak ini, wah mereka usahanya banyak banget, cabangnya di mana-mana gitu. Itu bikin aku dan suamiku tuh beneran kayak kerja lebih keras. Kayak aku mau juga deh kayak dia, dan itu tuh jadi banyak contoh-contoh yang kayak kita jadi entrepreneur jangan kayak dia nih. Kita harusnya yang kayak gini nih, yang bisa liburan tiap 3 bulan nih gitu. Jadi banyak contoh-contoh role model yang bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi gitu untuk kerja. Jadi kalau aku sih kasih yang terbaik buat anak, jadinya bikin juga kita ada di lingkungan yang lebih baik, bikin kita grow juga sebagai orang tua. Aku baru dengar ya, karena aku selama ini cuma mikir bahwa kita kan pengen yang terbaik untuk anak, ya udah anak sekolah di lingkungan yang terbaik. Padahal kita juga bisa pakai topi bahwa kita juga pengen di lingkungan orang tua yang terbaik juga. Bener, tapi aku juga baru menyadari itu setelah nyemplung. Oke. Iya kan, aku baru dengar ya. Sebelumnya tuh cuman kayak ya udah yang penting anakku sekolah di situ, aku suka value-nya, aku suka cara pengajarannya, aku suka mereka di kelas kalau mau minum nggak perlu izin guru. Kita waktu kecil kalau mau minum kan kayak harus izin guru. Kenapa kan minum memang manusia haus ya gitu kalo kan, bisa bikin surat dulu tanda tangan gitu untuk minum. Iya kan, kayak kenapa gitu. Jadi aku memang suka sekolahnya, tapi ketika beneran nyemplung, oh kita sebagai orang tua juga ternyata jadi ada di lingkungan yang
berbeda ya gitu. Ternyata orang lain tuh inspiring banget ya. Ternyata kan selama ini kalau di sosmed perintis bukan pewaris tuh diagung-agungkan Iya. banget ya. Ternyata ternyata para pewaris ini juga beneran kerja keras loh. Ternyata mereka juga tetap bangun pagi pulang malam dan bertanggung jawab sama hidupnya, karyawannya, keluarganya. Itu buat aku membukakan mata banget sih, dan jadi itu inspiring banget gitu. aku aku mungkin jadi apa ya? Aku bakal thanks banget ke Mbak Anissa karena ini jadi insight yang bakal aku jadiin motivasi juga. Karena aku nggak pernah pikir hal kayak Iya tadi kan? ya. Mungkin karena belum jadi orang tua. Belum kali ya. jadi orang tua, Iya, iya, pengalaman iya. emang guru Iya, iya. terbaik, Iya, gila. iya, benar. Iya, iya. Mungkin dari sisi asosiasi CFP, ada nggak cerita-cerita dari klien atau yang selama ini tuh menarik banget untuk bisa ceritain ke kita, dan mungkin tersulit lah, fase dia tersulit dari sisi keuangan, dan solusi yang bisa Mbak Anissa kasih ke dia apa? Pernah nggak? Menarik enggak sedih iya sih ya Oke, kebanyakan ya. nggak apa-apa diceritain ya. Jadi banyakan problemnya adalah bukan dia tapi keluarganya. Itu yang menurut aku paling berat. Maksudnya kalau kita terjebak utang diri kita sendiri, selama kita mau berusaha lunasin, ya tergantung sama diri kita sendiri tuh pasti bisa dilunasin. Tapi ini yang utang adalah keluarganya, ya kakaknya lah kena pinjol, ya adeknya lah dikejar debt collector, ya orang tuanya lah tiba-tiba punya utang. Temenku ada salah satu temenku yang tiba-tiba orang tuanya mengaku kalau dia punya utang 5 miliar. Wow. Banyak banget, temankunya pengusaha sih, tapi tetap aja tiba-tiba usahanya dia yang tadinya bisa untuk dia hidup nyaman, jadi mati-matian melunasi utang orang tua gitu. Nah cerita-cerita kayak gitu yang karena aku nggak ada di posisi mereka, jadinya aku nggak terlalu bisa kasih saran yang real, karena semua orang akan pakai perasaannya ketika menyelesaikan masalahnya. Nggak bisa dengan bilang udah pokoknya set boundary saja, pokoknya lu cuma bisa bantu sekian per bulan, maka ya udah lakukan itu, selamatkan diri lo sendiri, teorinya gitu ya kan. Tapi kan masa sih nih orang tua nanti rumahnya disita karena misalnya agunannya rumah, nanti dia gimana, banyak banget nanti gimananya yang pada akhirnya ya udah memilih untuk membantu padahal kamu sendiri mati-matian pun itu sudah jadi pilihanmu. Bukan berarti pilihan kan nggak mesti enak dan tidak enak ya. Enak sih nggak usah bantu orang tua, dan tidak enak harus bantu orang tua. Pilihannya bisa tidak enak dan sangat tidak enak. Tidak enak banget nih aku bantuin orang tuaku sampai uangku habis semuanya, tabunganku habis semuanya. Tapi sangat tidak enak lagi bagiku kalau aku harus putus hubungan sama mereka. Kalau mereka nanti jadi kesulitan, kalau mereka nanti jadi nggak punya rumah. Nah pilihan-pilihan sulit itu yang jadinya susah untuk diberi jadi saran untuk semua orang tuh, jadinya nggak bisa gitu, benar-benar tergantung masing-masing. Karena ada yang bisa cut off tuh ada. Jadi aku juga pernah ceritain salah satu followersku dia sampai pindah ke Bali untuk memberi jarak geografis dengan keluarga. Karena kalau deket jadi kelihatan, jadinya nggak tega, jadinya bantuin terus. Mendingan aku jauh aja, tiap bulan aku kasih uang, susahnya nggak kelihatan. Kan ada yang bisa cut off kayak gitu, tapi kan nggak semua orang bisa gitu. Jadinya balik lagi ke ketegaan masing-masing mau sampai mana sih. Cuman kalau secara teori sih mau bantu sampai kapan. Selama uang kamu terbatas, membantumu pasti terbatas. Itu kesadaran utamanya. Kita membeli sesuatu sesuai dengan kemampuan, kita membantu orang juga sesuai dengan kemampuan kok. Nggak bisa kita bantuin di luar kemampuan kita. Aku jadi ingat teman dekatku bahkan yang dia cewek juga, mungkin masih 25-an. Dia kerja di salah satu kedutaan besar di Indonesia. Dan dia nggak pernah tahu ayahnya punya utang gitu. Dia nggak pernah tahu ayahnya punya utang, dan berapa bulan yang lalu dia cerita ke aku ayahnya tiba-tiba jatuh sakit, nggak bisa kerja lagi. Dan datanglah orang yang bilang ke dia bahwa utang ayahnya juga ratusan juta. Dan wow, tabungan dia, akhirnya dia anak pertama juga, adiknya 3 orang masih sekolah. Itu kayak dia nggak bisa berkata-kata, dia benar-benar kayak hopeless. Iya, merasa tidak ada pilihan, padahal memilih memberikan semua tabungannya juga itu sudah memilih kan. Itu yang biasanya tidak disadari, dan itu pilihan yang paling make sense buat dia, dan mungkin nggak make sense buat kita, tapi siapalah kita gitu. Menurut Mbak Anissa, advice terburuk tentang keuangan? Menarik, karena ini pernah di-tweet sama salah satu menteri, dan pas dia nge-tweet kayak terlihat sekali kamu privilege Pak. Oke. Karena beliau nge-tweet gini, gaji kamu tuh pasti cukup, kalau nggak cukup kamu aja nggak bisa ngaturnya. Itu menurut aku advice paling gak bisa, nggak semua orang gajinya cukup gitu. Gaji bisa cukup kalau memang sesuai dengan tanggungannya. Tapi kan banyak orang yang gajinya UMR, nanggungnya banyak banget, adiknya dia kuliahin,
orang tuanya dia biayain, ya memang gak cukup, bukan dia gak bisa ngaturnya. Makanya kalau teman-teman di sini sekarang ngerasa, duh kayaknya aku deh yang salah dalam financial planning, kayaknya aku deh yang boros. Enggak juga loh, bisa jadi emang gaji kamu gak cukup. Makanya step pertamanya selalu memastikan penghasilan kamu memang lebih besar dari pengeluaran kamu. Itu yang harus dikerjain PR pengeluaran keuangan yang pertama ya. Apa aja sih pengeluaran kamu, penghasilan kamu benar cukup apa enggak. Karena banyak orang yang ngerasa aku gak bisa nabung Kak, kayaknya aku gak bakat nabung deh. Aku udah nabung di awal tapi gagal. Ya karena kamu nggak tahu pengeluaran kamu berapa, kemungkinan memang gajinya nggak cukup. UMR itu hitungan gaji untuk satu orang loh, tapi banyak banget dipakai untuk sekeluarga dan itu kan nggak make sense ya jadinya. Jadi di negara yang minimum wage-nya bulanan, minimum wage bulanan aja tuh menurut aku nggak masuk akal ya. Iya. Nggak fair banget gitu. Gaji kamu tuh belum tentu cukup, bukan kamu nggak bisa ngaturnya. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Cak Mbois Manis 27 channel. Min, mau nanya dong ke Mbak Anissa, gimana cara kita bisa cepet punya banyak aset? Kalau nabung doang kan lama ya. Kasih opsi dan solusi. Solusinya adalah bekerja. Jadi mau kaya atau mau banyak aset itu bukan dengan nabung, bukan dengan investasi, tapi memperbesar porsi nabung dan investasi kamu. Jadi kalau orang tergoda, ini bisa melipat gandakan uang kamu 20% dalam sebulan. Jangan gampang percaya, lebih kritis lagi, lebih baik energinya dipakai untuk gimana caranya biar penghasilan aku lebih besar lagi. Apakah itu nambah skill, apakah itu nambah networking, ketemu orang baru. Terus juga growth mindset itu penting banget ya. 2 hal nih kalau orang dewasa, growth mindset sama open minded. Open minded ini harus juga karena kayak banyak hal-hal yang gak kita sadari, gak kita tahu ternyata bisa jadi duit ya. Gitu kan. Oh ternyata ada loh ibu-ibu dapat miliaran sehari dapat miliaran. Sehari mah. Enggak dong, bukan sehari. Maksudnya sehari-hari bekerja dari rumah doang, gak kemana-mana, jualan resep. Oh iya, kayak ibu-ibu gitu ya. Ibu resep tuh ternyata kayak kemarin aku lihat temenku, dia tuh sering share resep rendang, dijual resepnya dan orang beli kayak itu bisa jadi duit ya kalau kamu nggak open minded, kamu kan kayak siapa sih yang bakalan beli kayak gitu, bener-bener. ya kan? Jadi open minded dulu bahwa banyak hal yang kita nggak tahu di dunia ini dan bisa jadi duit. Yang kedua growth mindset, makanya kamu perlu belajar, perlu nyari tahu apalagi nih yang aku belum bisa, apalagi nih yang aku harus pelajari lebih, apalagi yang bikin aku jadi punya nilai plus dibandingin orang lain. Baru setelah uangnya terkumpul lebih banyak, baru kamu belajar investasi gitu. Jadi bukan yang nggak boleh investasi sekarang, tapi kalau memang uangnya masih kurang, investasinya lebih baik ke skill dulu, ke networking dulu, ke hal-hal yang bisa ningkatin penghasilan kamu dulu. Karena tadi kalau orang-orang kayak beli e-booknya rendang dan lain-lain itu karena orang lebih seneng ngebaca orang punya personal experience. Apalagi kalau aku ya kayak, wah dia kok bisa gini-gini ya. Karena dia ceritain personal experience-nya. Kalau pakai teori doang mah. Bener, judulnya ya. resep satset rendang. Kan kayak rendang kan tidak mungkin satset gitu. Kayak keren banget. Orang lain kan bikin ebook apalah pengelolaan keuangan gitu kan. Ini enggak dong, dia bikin resep rendang. Sebenarnya orang tua kita bisa bikin ebook sih kalau kita nulis. Bisa banget. Iya. Bisa banget. Cara membesarkan anak gitu itu bisa dijadiin ebook sebenarnya. Bisa. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari grass.ios. Halo Kak Anissa, aku mau nanya dong, karena aku lagi bingung di pilihan karirku yang sekarang, gimana caranya aku memutuskan yang terbaik ya, antara karir di dalam kota atau karir di luar kota. Ada saran mungkin? Seru banget, ini mungkin kamu perlu journaling ya, perlu mempertanyakan hal-hal pada dirimu sendiri dan cuman kamu yang bisa jawab. Apa yang bikin berat kerja di luar kota? Apa sih pros cons-nya kerja di luar kota? Apa yang bikin kamu berat ninggalin kota kamu sekarang? Apa hal-hal yang bisa kamu dapat kalau kamu pindah kota? Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu khawatirkan? Apakah itu logis? Apakah 100% akan kejadian? Banyak banget apakah-apakahnya. Ini menurut aku pertanyaan dengan apa ini tuh bagus banget untuk self reflect. Apakah aku logis mengambil keputusan ini? Apakah aku logis? Aku khawatir. Itu bantu banget dan ditulis pakai tangan. Karena kalau ditulis pakai tangan, kita megang bolpen, megang pensil itu katanya itu nyambung dari tangan kita ke otak kita. Jadi kita bisa lebih clear juga untuk memetakan sebenarnya apa sih yang aku khawatirkan, sebenarnya apa sih yang aku takutkan. Terus kalau aku biasanya pakai scoring. Jadi khawatirnya berapa? 8 dari 10, oh berarti tinggi banget khawatirnya. Takutnya berapa? Takutnya cuma 2 dari 10, berarti aku gak takut gitu. Nah pakai scoring ini bantu banget untuk memetakan sebenarnya apa sih yang kamu rasakan untuk mengambil keputusan ini gitu.
Yang bikin berat apa? Ninggalin orang tua. Apa yang bikin berat ninggalin orang tua? Breakdown lagi. Itu bantu banget, makanya aku ada sertifikasi coaching dan itu menurut aku salah satu sertifikasi yang sangat-sangat berguna kalau kamu gabut punya duit lebih dan bisa pengen nambah penghasilan dari coaching kan bisa jadi coach ya. Itu menurut aku salah satu sertifikasi yang oke banget sih karena kita diajarin untuk bertanya banyak hal dan nge-breakdown pertanyaannya biar kita jadi lebih paham diri kita ini maunya apa, lebih kenal juga kita ini sebenarnya maunya apa sih gitu. Tapi kalau misalnya belum ada uangnya dan memang masih galau, itu banyak banget di YouTube self coaching, pertanyaan-pertanyaan self coaching. Biasanya depannya pakai apa sih? Apa sih? Contohnya apa? Ya tadi apa yang bikin aku merasa khawatir. Jadi bukan kenapa. Kenapa tuh nggak bikin kita mikir. Kenapa ya gitu. Tapi kalau apa aja ya hal-hal yang bikin aku apa aja ya gitu. Itu cukup layak untuk dicoba. Ya mungkin rata-rata kayak dia tadi mungkin pengen merantau, pertimbangannya rata-rata sih orang tua kali ya. Jauh dari teman ya. Tapi kalau ini kan aku merantau dari Bandung doang ya. Kalau lebih merantau kamu ya Bilal sebenarnya. Lebih jauh kamu ya. 3 jam ya. 3 jam. Iya pakai cuma 30 menit. 30 menit ya, sorry. Tapi kan pada saat itu tidak semudah itu ya akses ke Jakarta. Banyak banget teman-temanku yang gak survive di Jakarta bukan karena ninggalin orang tua. Tapi karena gak sanggup sama ritmenya. Gak sanggup sama nanti gimana kalau aku di Jakarta tuh capek banget. Ternyata macet, ternyata semua orang kebut-kebutan, ternyata semua orang buru-buru. Padahal itu kan orang lain, kamu bisa kok nggak terpengaruh sama itu. Bener-bener gitu. aku iya kan? juga pas dulu sebelum merantau ke sini 2019 aku mikir apa bener ya kayak dijelaskan oleh media-media gitu ya. Pas ngerasain nggak ada tuh kayak orang. Iya, Jakarta keras kamu harus lebih keras. Iya. Itu jadi kayak semua orang buru-buru, ya nggak apa-apa kamu pelan-pelan aja. Kenapa ikut-ikutan buru-buru kayak orang lain gitu kan nggak perlu juga. Bahkan sesimpel untuk milih kos atau rumah kontrakan yang dekat rumah kantor itu kan udah kayak tadi udah bikin kita lebih cepet sampai kantor, nggak usah naik transportasi. Pas aku pertama kali pindah ke Jakarta tuh beneran sebelah kantor persis kos-kosanku. Jadi ya udah nggak ada kekhawatiran apa-apa gitu. Tapi balik lagi ada kekhawatiran apa? Nggak mesti orang tua soalnya. Banyak ketakutan loh meninggalkan kampung halaman itu. Kayak banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin nggak make sense buat kebanyakan orang, tapi ya hanya masuk akal buatmu. Tapi apakah itu logis? Apakah itu benar masuk akal? Apakah itu benar yang kamu rasakan? Bisa jadi bukan. Pertanyaan ketiga tadi dari Rosalina 27. Dia nanya, halo Kak Anissa, aku penasaran gimana caranya aku yang gaji UMR membagi antara menabung dan investasi. Ada skala-skala prioritas nggak versi Mbak Anissa? Oke, orang tuh maunya kalau financial planning gampang ya. Pokoknya sekian persen kamu harus bisa buat biaya hidup, sekian persen buat investasi gitu kan. Aku tuh nggak pernah pakai persentase itu dan nggak pernah menyarankan orang untuk kayak harusnya minimal kamu bisa ya nabung 30% gitu. Ya aku gak tahu harga kos kamu berapa, aku gak tahu kamu makan siang di tempat yang kayak apa. Hanya kamu sendiri yang bisa memetakan berapa persen sih yang ideal investasi buat kamu gitu atau enggak nabung buat kamu. Kalau emang gak bisa karena ternyata setelah di breakdown buat kos, buat makan siang, buat transport habis, ya gak ada cara lain, uang tuh terhitung. Jadi kalau memang kurang ya harus ditambah atau pengeluaran yang dikurangi. Bisa jadi pengeluarannya udah gak bisa dikurangi lagi. Aku kasih orang tua Kak, aku soalnya biayain adik masih SMA misalnya. Berarti kan uangnya kurang tuh. Ya maka gak ada cara lain selain nambah penghasilan. Dan menurut aku selama masih muda ya, aku mengalami sendiri ya. Aku tuh baru slowing down itu saat pandemi. Sebelumnya itu beneran setiap menit aku harus produktif. Yang bener-bener kayak nanti aku on the way liputan kemana, aku di jalan harus bikin konten segini-gini. Karena kalau nggak gitu nggak dapet uang tambahan. Ya kan, ada implikasi-implikasi yang hadir ketika waktuku tidak dimaksimalkan dengan baik dan itu aku nggak mau, sayang banget waktunya. Mana kalau masih muda gitu kan begadang masih bisa gitu ya, masih sanggup lah tidur kayak 5 jam tuh masih oke gitu. Itu menurut aku maksimalkan sehingga jadinya seperti aku di umur 35 itu aku udah kayak bisa slowing down karena tabungannya udah cukup dan daratnya udah cukup. Meskipun kalau berhenti bekerja sepenuhnya belum bisa. Beli mobil miliaran gak bisa, tapi kan aku sudah cukup dengan diriku sekarang. Dan karena itu terjadi setelah aku bertahun-tahun hustling gitu. Jadi jangan sia-siakan waktumu. Dan sebaliknya juga nih orang-orang yang pengen punya side hustle ya, biasanya tuh gak mau ngambil waktu mereka. Kapan ya, gak sempet. Uang itu ditukarnya pakai waktu gitu. Gak ada cara lain, kalau kamu mau nambah uang maka kamu harus
menghabiskan waktu gitu. Selama itu nggak dilakukan ya nggak bakalan bisa. Dan waktu itu nggak ada kalau nggak diada-adain. Iya. Jadi 30 menit lebih baik daripada tidak sama sekali. Nambah satu skill baru lebih baik daripada tidak sama sekali. Belajar gratisan lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi kayak menambah skill, memanfaatkan waktu sekecil mungkin itu akan jauh lebih baik daripada kamu doom scrolling, rebahan. Sayang banget lah waktunya. Rata-rata yang DM sekelas tuh masih ada gengsinya katanya. Kayak, gue gengsi kak ngerjain hal ini gitu. Gengsi gak jadi duit. Ya, itu makanya gengsi sama nunggu validasi dari orang itu nggak akan bisa ngebayarin kos-kosan kita kan. Tapi gengsi dan validasi orang lain itu karena kamu masih fokus sama orang lain. Yes. Ya kan, kalau kamu fokusnya sama diri kamu sendiri, kamu cuman fokus sama goals kamu cuman peduli apa yang aku pikirkan tentang diriku, maka itu bakalan hilang. Selama kamu masih kayak nggak enakan nolak bukber, wah gitu ya, nggak enakan nanti orang bilang apa, itu majunya, kalaupun maju ya pasti bakalan lebih pelan sama orang-orang yang fokus sama dirinya sendiri. Ya, udah pelan terus nanti malah compare lagi sama orang kenapa tertinggal gitu ya itu. Iya bener. Hal yang sering terjadi lah. Dan bisa jadi mundur loh, kayak udah yakin nih mau melakukan ini, begitu diomongin orang nggak jadi deh, mundur lagi. Nah itu kan jangan dengerin kata orang. Apalagi dalam dunia konten itu pasti banyak banget ya, orang pengen jadi konten kreator. Kita mute saja konten-konten kreator yang membuat kita insecure. Kan gak apa-apa dong, ya kan. Temenan karena ketemu di event, terus masa sih kita gak follow-followan tapi ternyata kayak gila pencapaiannya banyak banget, gue mute aja deh. Apa kita bertemu baik-baik saja di dunia nyata, tapi di dunia maya kamu membuat aku insecure, maka aku bikin boundaries. Wah, insightful banget. Thank you Mbak Anissa atas waktunya. Thank you. Di bulan puasa ini masih nyempetin ke podcast Suara Berkelas. Sehat terus, sampai jumpa di episode berikutnya.